Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspinal. Saya dari kelas 3 PIR, nomor BP 2011-03-2005. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam bisnis planner. Dosen pengampu Insinyur Dharma Hendra, STMT IPP CST. Dapat kita lihat bagan tersebut, yaitu yang pertama itu organisasi, kepemimpinan, HR atau PR, manajemen, decision making, komunikasi. Lanjut, rumus kualitas SDM. Dapat kita gambarkan seperti segitiga. Yang pertama, knowledge 15%, skill 15%, attitude 70%, including ethic. Kualitas SDM sama dengan knowledge kali skill kali attitude, sama dengan 15 kali 15 kali 0 sama dengan 0, sama dengan 10 dikali 5 dikali 5 sama dengan 250, sama dengan 15 kali 15 kali 1 sama dengan 225. Pengertian dan etika. Pengertian dan tujuan etika. Yang pertama, asal kata etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti kebiasaan. Kita mengenal juga kata moral atau moralitas, bahasa Latin mos, artinya kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Etika ditinjau dari segi filsafat, yaitu etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari kulukun, artinya budi pekerti, tingkah laku. Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang berlakunya universal dan komprehensif bagi seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu mereka mempunyai tanggung jawab khusus melalui kode etik. Kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat. 2. Beberapa pengertian etika atau etik. Etika atau etik dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar, dan pelayanan untuk mempraktekkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dengan ini, etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah, dan kemudian melakukan hal yang benar. Etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah A. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. B. Tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak.
C. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Pada prinsipnya, etika mengacu pada yang pertama, norma moral. Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan salah dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Kedua, sikap dari kelompok tertentu atau seprofesi. 3. Rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. 3. Tujuan etika. Yang pertama, mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup, beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam perdagangan. Kesimpulan, bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencarian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Etika bisnis adalah 1. Suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. 2. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. 3. Merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika 4. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menggunakan hukum, dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan martabat. Mengapa bisnis perlu beretika? Yang pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak lanjut manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan yang lainnya. 3. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Kesimpulan, etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Perkembangan dunia usaha, kemajuan teknologi, perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan perusahaan tersebut, harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut triple bottom line. Lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditimbulkan semakin tegas,
juga standar dan hukum yang akan berlaku. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Peran etika dalam bisnis. Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau hukum perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. 2. Sebagai kontrol terhadap individu. Perilaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. 3. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam satu kerangka sosial. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada kepentingan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholders yang penting untuk diperhatikan. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Pengelolaan bisnis secara profesional berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, mempunyai komitmen moral yang tinggi, menjalankan usahanya berdasarkan profesi atau keahlian. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis yaitu yang pertama prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip GCG, Good Corporate Governance, dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis, prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability, prinsip responsibility. Pengertian corporate governance. Menurut Forum for Corporate Governance, pengertian perusahaan yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Menurut Organization for Economic Cooperation Development, struktur yang telah pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan, sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengawasi kinerja. Sebagai suatu sistem proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan, dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Prinsip-prinsip GCG atau OECD. Yang pertama, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan terakhir kewajaran. Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi budaya perusahaan. Permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis yaitu apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging, sangat sulit diatasi dalam waktu singkat. Seperti halnya budaya sogok, suap, dan sebagainya. Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis misalnya yang pertama, bidang periklanan yang dilihat dari perspektif etika bisnis. Pelanggaran terhadap hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Menjalin usaha yang ilegal, persaingan tidak sehat, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor atau dampak lingkungan, dan tanpa prosedur yang benar.
untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksinya. Bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral. Permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam penegakan hukum dan etika yang memang menjadi pusat permasalahan, serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum, antara lain pemberian atau penegakan saksi, perlindungan di bidang hak. Pengertian iklan. Menurut Dewan Periklanan Indonesia dalam Etika Pariwara Indonesia atau Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Fungsi iklan menurut Sonny Keraf adalah yang pertama, pemberi informasi. Iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh kenyataan yang sering mungkin tentang suatu produk. Sasaran iklan adalah konsumen dapat mengetahui kegunaan, kelebihan, kemudahan produk tersebut dengan baik dan memutuskan untuk membelinya. Yang kedua, pembentuk pendapat umum. Iklan berfungsi untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif, dan tendensius. Urgensi suatu iklan yang memenuhi fungsi iklan namun beretika. Harus memperhatikan asas-asas periklanan. Yang pertama, jujur, benar, dan bertanggung jawab, bersaing secara sehat, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.